Tinju ganda, tinju lainnya adalah milik Damar, tapi kali ini dia tidak mundur, sebaliknya dia berdiri di depan Ling Ying, mendukung tinjunya pada saat ini. Semua kekuatan Ling Ying tampaknya tidak dapat mengguncang Damar. Ling Ying sedikit menyeringit. Begitukah? Damar berkata dengan tenang. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari kata-kata saya. Saya tidak melihat bagaimana kamu lebih kuat dari saya. Mungkinkah itu mulut Anda? Lin Ying menggelengkan kepalanya, tapi ini baru saja selesai. Panggilan. Aura kekerasan tiba-tiba dilepaskan dari tinju Damar. Apa? Lin Ying langsung terkejut. Sebelum orang itu bisa bereaksi, dia terkena kekuatan ini, dan seluruh orang tidak bisa berhenti mundur. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia sudah mundur lebih dari 10 meter. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia sangat tidak stabil. Lin Ying tampak dingin dan menatap Damar. Apakah aku hanya mulut yang lebih kuat darimu? Damar perlahan menutup tinjunya dan berkata dengan tenang. Lin Ying terdiam. Keluarga Lin di sekitarnya semua tercengang saat ini. Siapa pahlawan Lin? Itu adalah jenius super yang sulit didapat dalam 1000 tahun. Dia adalah penjahat paling menonjol dari keluarga Lin dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga jenius yang menakutkan, bahwa keluarga Lin menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk diolah. Kekuatan orang seperti itu telah melampaui banyak kekuatan keluarga Lin. Dia bukan lagi sekelompok orang yang bisa dibandingkan di mata keluarga Lin. Kekuatannya mampu bersaing dengan 3 teratas dalam daftar Tianjiao. Masuk akal bahwa Lin Ying bukan siapa-siapa. Bukankah seharusnya mudah? Tapi mengapa sekarang dia menderita kerugian berturut-turut di tangan pion yang tidak dikenal ini? Orang tidak bisa menerimanya, tidak percaya juga. Tapi faktanya ada di depan mata Anda. Lin Ying juga mengepalkan tinjunya, ekspresinya menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Dia mengakui bahwa dia hanya meremehkan orang ini, tapi itu belum terlambat. Waktu untuk membunuh. Lin Ying mengambil napas dalam-dalam, mengangguk diam-diam dan berjalan ke depan dengan mata muram. Tetapi pada saat ini, lolongan panjang bergema melalui pegunungan tandus. Hai Pang pencuri, berani menyentuh keluarga Lin saya, tinggalkan hidupmu. Membunuh, teriakan itu jatuh dan beberapa sosok melompat langsung ke jalan dan dengan cepat bergerak ke kiri dan ke kanan Ling Ying. Lihatlah, itu luar biasa. Mereka yang datang ke sini adalah yang paling kuat, adalah para tetua dari keluarga Lin. Seberapa mengerikan kekuatannya, tapi pikirkan juga, mereka datang untuk menyelamatkan Lin Ying. Jika orang biasa datang, mereka hanya akan mati. Paman Fang ada di sini. Haha, Bibi Xuan juga ada di sini. Para ahli kami dari keluarga Lin telah tiba. Orang ini sulit untuk terbang hari ini. Haha, keluarga Lin sangat gembira. Lin Ying sedikit menyeringit, sangat tidak senang. Apa yang kamu lakukan di sini? Pahlawan keluarga telah menetapkan bahwa kekuatanmu tidak dapat diungkapkan di depan orang lain sesuka hati. Kami akan mengantarmu ke Yukuan. Adapun orang ini, mari kita bunuh. Paman Pang yang dipimpin olehnya mendengus dingin. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuh orang ini? Pahlawan bukan itu yang kami maksud. Tapi ini diperintah kepala keluarga. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Silahkan pergi segera, jangan tunda, kata Paman Fang lagi. Wajah Lin Ying berubah suram. Tetapi pada saat ini Damar di sana angkat bicara. Kenapa ini? Lin Ying tidak mengungkapkan kekuatannya dan itu tidak berdampak pada konferensi. Karena bahkan jika dia berpartisipasi dalam konferensi, dia pasti tidak akan bisa melawanku. Apa katamu? Mata Lin Ying menjadi dingin. Bukan begitu, kamu tidak bisa sebanding dalam kecepatan dan kamu tidak bisa menandingiku dalam kekuatan. Kurasa bakatmu bahkan lebih buruk dariku. Izinkan aku bertanya berapa umurmu tahun ini. Apa maksudmu?
memberitahumu aku bisa berurusan denganmu sebelum aku mencapai usiamu. Pada waktu ketika aku mencapai levelmu, bukankah akan mudah untuk membunuhmu?" kata Damar lagi. Lin Ying tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi diam-diam mengepalkan tinjunya. Kata-kata Damar langsung mengenai hatinya, dan apa yang dikatakan Damar selanjutnya membuat semua pikiran keluarga Lin menjadi kosong. "Selain itu, aku juga pernah berada di keluarga Lin, tapi sekarang tidak lagi." Setelah berbicara, Damar melompat dan berjalan langsung ke kejauhan. "Pergi, berhenti." Anggota keluarga Lin ini mengejar mereka satu demi satu, tapi Damar menggunakan Dragonfall of Heaven. Dan dalam hal kecepatan, bahkan Lin Ying tidak bisa mengejarnya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Damar menghilang ke langit tanpa jejak. Kebencian, siapa orang ini, sangat sombong. "Tunggu aku untuk menangkapnya, buat dia terlihat bagus." Beberapa anggota keluarga Lin marah, namun Paman Fang dan anggota senior lainnya dari keluarga Lin memiliki ekspresi suram, kemarahan, dan keengganan di mata mereka. Dibandingkan dengan serangan Damar, kata-katanya bahkan lebih menyakitkan. Mereka sibuk menatap Lin Yang. Benar saja, Lin Ying penuh dengan kemarahan dan keengganan saat ini, seolah-olah dia ingin melahap kehidupan barusan dan memotonginya menjadi 8 bagian. "Lin Ye, Lin Si, Lin Ao, kamu dengan cepat mengirim para pahlawan ke Yokuan untuk berlatih dan kemudian dengan cepat menyegel gunung, mengerti?" Paman Pang menghela napas. "Ya, Paman Pang." Kerumunan tidak berani ragu dan segera berangkat. Lin Ying melihat dalam-dalam ke arah di mana Damar pergi dan berjalan bersamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Paman Fang dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi berdiri di sana dan melihat Lin Ying Sing pergi. "Luar biasa," Bibi Suan di sebelahnya berkata dengan tenang. "Ya, orang itu tidak membunuh orang, tetapi menyerang jantungnya. Dia telah menunjukkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari seorang pahlawan. Meskipun pahlawan itu benar membunuh hati mulai hari ini, dan seterusnya, aku takut bahwa pahlawan akan memiliki iblis batiniah." "Apa?" "Pahlawan takut dia akan merasa bahwa bakat orang itu lebih kuat darinya." Betapa percaya diri pahlawan itu awalnya. Tetapi setelah kejadian hari ini, dia akan meragukan dirinya sendiri. Melahirkan iblis hatinya tidak kuat dan itu akan sangat terpengaruh oleh kultivasi. "Orang ini itu jahat," beberapa orang berbisik. Setelah itu tidak ada yang berbicara, tetapi setiap orang memiliki pertanyaan di benak mereka yang ingin mereka katakan tetapi tidak berani mengatakannya. "Orang ini benar-benar keluar dari keluarga Lin saya. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi dia berbicara tentang masalah yang sangat tebu hari ini." Semua orang gemetar. "Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi dia berbicara tentang masalah yang sangat tebu ini." Semua orang gemetar. "Saya tidak tahu sudah berapa lama. Orang ini jangan sebutkan lagi. Jika keluarga Lin saya merindukannya, saya merindukannya. Saya hanya berharap orang ini tidak akan menjadi musuh kuat keluarga Lin." "Saya di konferensi," kata Paman Fang dengan suara serak. Semua orang mengangguk diam-diam, tetapi mereka masih khawatir. Lin Ying dan partainya Damar tidak bersikeras untuk bertarung. Jika dia terus bertarung meskipun bisa melukai Lin Hero secara serius, Damar sendiri tidak sehat. Bagaimanapun, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah pemimpin sejati keluarga Lin, dan mereka pasti tidak sebanding dengan Lin Ye, Lin Si, dan Lin Ao, dan yang lainnya. Dua tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Jika dia terus bertarung, Damar tidak bisa menjamin apakah dia bisa meninggalkan gunung gak tandus ini dengan selamat. Karena itu dia memilih untuk mengungsi, tapi tidak perlu melawan lagi. Karena Damar sudah memiliki pemikiran kasar tentang kekuatan Lin Ying, sangat disayangkan bahwa Damar tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan tidak menggunakan akupuntur. Jika tidak akan sulit untuk mengalahkan Lin Yingxing.
Hasilnya masih bagus. Damar percaya bahwa beberapa kata-katanya tidak hanya membuat Lin Ying memiliki iblis batinnya. Saya khawatir keluarga Lin juga akan menyelesaikannya. Bagaimanapun mereka secara pribadi menyerahkan bakat ini, sebuah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada pahlawan Lin. Setelah menyelesaikan perjalanan ke pegunungan tandus, Damar langsung kembali ke Jiangsen. Namun ketika dia kembali ke Yanghua, dia melihat Feng Yu dan Lin Raonan duduk di kantornya sambil minum teh. Feng Yu memiliki senyum di wajahnya, sementara Lin Raonan gelisah dan tampak sangat gugup. Murid yang terhormat, apakah kamu kembali? Ayo duduk, dengan senyum di wajahnya. Senior Fang, apakah cederamu baik-baik saja? Mengapa kamu baik-baik saja? Mengapa kamu tidak banyak istirahat? Sebaliknya, kamu datang ke kantorku. Damar duduk langsung di kursi bos tanpa melihat Lin Raonan. Cedera saya sama sekali tidak mengganggu. Saya akan keluar dari rumah sakit setelah saya menangani, katanya. Kemudian lagi, nak, saya di sini untuk menemukan Anda. Tetapi ada sesuatu yang bagus. Lakukan kamu ingin tahu. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Senior, tolong jelaskan. Damar berlalu malas untuk menebak. Haha, oke, kalau begitu aku akan memilih tema. Wah, aku sudah menemukan seseorang dan menghubungi Hung Nyangu. Aku berencana untuk maju secara pribadi dan berdiskusi dengan orang-orang Hung Nyangu untuk menyelesaikan masalah bahwa kamu membunuh beberapa Hung Nyangu. Tidak dulu, urusan muridku, Feng Yu berkata sambil tersenyum. Maju untuk mendiskusikan. Damar terkejut dan menatap Feng Yu dengan heran. Senior, untuk apa ini? Apalagi yang harus didiskusikan antara Hung Nyangu dan aku? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Hung Nyangu kuat dan menakutkan. Kamu sekarang stabil. Jika kamu bertarung melawan orang-orang Hung Nyangu, kamu akan kehilangan banyak. Jadi aku berencana untuk membantumu. Kamu selesaikan masalah ini bagaimanapun. Kamu adalah muridku, kata Feng Yu. Bagaimana rencana senior untuk bernegosiasi dengan orang-orang dari Hung Nyangu? Orang yang saya hubungi akan tiba di bandara pada jam 9 malam ini. Dan saya akan pergi bersamanya pada waktu itu. Jika dia tiba, masalah ini pasti akan dijamin. Senior, saya masih tidak menyarankan kamu untuk bernegosiasi dengan orang-orang yang pergi ke Hung Nyangu sendirian. Jika aku tidak pergi sendiri, bisakah kamu tetap menemaniku? Feng Yu bertanya balik. Damar terdiam. Singkatnya, masalah ini sudah selesai. Aku akan pergi dulu. Kamu tidak apa-apa untuk menghubungi adik perempuanmu dan berhubungan. Jangan membuatnya terlihat seperti labu pengap. Feng Yu tertawa dan berbalik untuk pergi. Damar tersenyum pahit. Tuan. Lin Raonan buru-buru berlari keluar dan berteriak. Tapi tidak ada sosok Feng Yu di luar. Lin Raonan menghela napas dan kembali ke posisinya, tetapi dia gemetar dan ketakutan. Kamu tidak perlu takut. Selama ayahmu tidak mengkhianatiku, aku tidak akan menyakitimu, kata Damar. Sudah kubilang ayahku tidak akan mengkhianati keluarga Lin. Sama sekali tidak akan. Mati saja. Lin, Damar menggelengkan kepalanya. Aku tidak memaksamu untuk mengkhianati keluarga Lin. Yang aku inginkan adalah menghancurkan keluarga Lin. Berbicara tentang ini, ekspresinya sangat dingin. Lin Raonan meringkuk di sofa dan menggigil gemetar ketika dia berbicara. Damar mengabaikannya tetapi mengurus dokumen yang diserahkan Mahai hari ini. Lin Raonan gelisah seperti duduk di peniti. Tapi Damar menginginkan efek ini. Dalam beberapa hari ke depan, Lin Raonan akan menghabiskan seluruh waktunya di kantor Damar. Damar memperlakukannya seperti udara, tetapi untuk menutupi jejaknya agar tidak membocorkan rumor Lin Raonan di Yanghua, Lin Raonan juga bekerja sama dan tetap jujur tanpa mengganggunya.
Pada hari keempat, Lin Ronan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan telah pergi ke Hunyangu selama beberapa hari. Mengapa kamu tidak dapat membuat satu panggilan pun? Ya, Damar juga mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen dan mengerutkan kening. Jika itu hanya negosiasi tidak perlu terlambat. Apakah ada yang salah dengan guru? Lin Ronan gemetar dan berkata dengan gemetar. Damar tidak berbicara tetapi ada firasat buruk di hatinya. Namun pada saat ini Mahai mengetuk pintu kantor lagi. Masuk. Damar berteriak. Mahai berjalan ke kantor mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk sedikit. Dan berkata dengan sungguh-sungguh. Direktur Damar Lin. Ada berita dari Hunyangu. Berita apa? Cepat dan lihat aku, kata Damar. Mahai tidak berbicara, terdiam beberapa saat dan melambaikan tangannya sedikit. Tapi dia melihat seorang di luar pintu membawa kotak persegi dan pintu dan meletakkannya di rak. Damar bisa dengan jelas mencium bau darah yang meluap dari kotak. Dia segera mendekatinya, melihat ke dalam dan langsung terpana. Apa yang ada di dalam kotak sebenarnya adalah kepala Feng Yu. Ada keheningan di kantor. Damar diam-diam menatap kepala di kotak. Ekspresi wajahnya membeku. Mahai memalingkan wajahnya ke samping dan ekspresinya sangat kesepian dan ketakutan. Apa yang telah terjadi? Damar menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara serak. Sejak insiden garasi bawah tanah, lebih banyak orang dari Hongyangu telah datang ke Jiangsen di provinsi Guilyu. Damar, kamu juga memiliki konflik dengan orang-orang dari Hongyangu. Mengetahuinya, Tuan Feng Yu berpikir bahwa Hongyangu dia pasti akan membunuh Anda. Direktur Damar Lin, jadi dia ingin menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Direktur Damar Lin, selesaikan Hongyangu, saya tidak ingin kamu dianiaya oleh Hongyangu. Tetapi saya tidak pernah berpikir Hongyangu benar-benar mengepung pria yang itu dan membunuhnya. Kat turun, kata Mahai dengan udara rendah sangat menyesal. Ini untuk publitas. Hongyangu ingin menggunakan kepala Feng Yu untuk memberitahu Damar bahwa Hongyangu harus mengambil nyawanya. Sepertinya hanya ada satu yang tersisa antara aku dan Hongyangu. Damar menutup kotak dan berbisik. Di mana tubuh pria itu? Mungkin masih di Hongyangu. Oke, atas nama Yang Hua saya akan memberitahu Hongyangu bahwa setelah 3 hari saya akan datang ke pintu secara pribadi dan meminta tubuh pria tua itu. Dan pada saat yang sama saya akan mengakhiri masalah ini. Damar berkata dengan ringan. Tidak, Direktur Damar Lin. Kamu tidak boleh begitu impulsif. Seru Mahai cemas. Bagaimana, Direktur Damar Lin, ketika kamu pergi pria tua dan saya berbicara banyak tentang Hongyangu. Hongyangu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu pergi jauh sendirian, kamu pasti akan menghadapi kejadian tak terduganya. Mahai khawatir. Apa yang dia katakan padamu? Damar Sen bertanya. Metode Hongyangu, Mahai berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Feng Yu mengatakan bahwa meskipun dia tidak bertarung melawan orang-orang kuat Hongyangu, tetapi selama bertahun-tahun dia telah mendengar banyak tentang Hongyangu. Ada rumor bahwa Hongyangu metodenya sangat aneh dan aneh. Mereka memiliki metode membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Kemampuan untuk mengambil kepala musuh dari tentara dan metode mengerikan untuk menguapkan seorang secara diam-diam. Hongyangu tidak lebih baik dari desa Yawang dan mereka akan mempelajari beberapa obat dan racun. Apa yang mereka pelajari adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan dengan paksa. Yang paling menakjubkan dari mereka mungkin adalah teknik organisme. Alis Damar menyipit dan dia mengangguk tangan. Saya tahu bahwa di garasi bawah tanah, tubuh yang diubah oleh pria yang bukan pria atau wanita seperti ini, itu tidak hanya bergantung pada obat-obatan,
dan transformasi tubuh yang hidup, tetapi juga termasuk banyak teknik organ prinsip. Ya, Direktur Damarlin, jadi apapun yang terjadi, kamu tidak boleh bertindak sesuai keinginan Anda. Mahai buru-buru menasihati. Damar memikirkannya sebentar dan berkata dengan ringan, tapi Mahai, bisakah saya menghindari situasi ini sekarang? Jika saya tidak bertindak, orang-orang di Hongnyangu tidak akan membiarkan saya pergi. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Benarkah? Orang-orang ke Jiangsan dan telah melihat postur mereka. Mereka tidak tahan akan menghancurkan Yang Huaku dan tidak pernah menyerah. Kita harus berpikir jangka panjang, Mahaidau. Betul sekali. Betul sekali, Damar berkata dengan acuh tak acuh. Dan Kilimen dan panggilan semua tuan kembali. Dan juga ingat Cao Songyang dan Yuan Xing. Beritahu sekte kuno dan Kaisar Timur. Dan mobilitasi yang kuat ke daerah di mana Hongnyangu berada di mana saja. Direktur Damarlin, apakah kamu berencana untuk menyerang Hongnyangu? Mahai bertanya dengan suara serak. Bukankah itu mungkin? Saya tidak percaya bahwa lembah berwajah merah belaka dapat menahan begitu banyak kekuatan, kata Damar tanpa ekspresi. Mahai ragu-ragu sejenak lalu berbisik, Donglin, mungkin aku benar-benar tidak akan bisa menang. Begitu banyak kekuatan, kata Damar tanpa ekspresi. Mahai ragu-ragu sejenak lalu berbisik, Donglin, mungkin aku benar-benar tidak akan bisa menang. Kenapa? Damar bertanya dengan heran. Kamu tidak tahu sesuatu. Faktanya 30 tahun yang lalu, kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Yang Hua ku menyerang Hongnyangu. Bagaimana hasilnya? Seluruh pasukan dimusnahkan dan mereka bahkan tidak menyerang pedalaman Hongnyangu dan mereka semua mati di pintu masuk Hongnyangu. Ya, Damar mengerutkan kening dan ekspresinya menegang berkali-kali. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Semua orang sudah mati, jadi berita itu secara alami tidak akan menyebar terlalu luas. Belum lagi, nama keras Hongnyangu, bagaimana mungkin orang biasa berani menyebutkannya? Tapi Tuan Feng Yu telah menginformasi bahwa ini benar Tuan dari kekuatan ini. Hampir setengah dari orang-orang terbunuh oleh organ di Hongnyangu ketika mereka memasuki Hongnyangu. Sisanya dikepung oleh pembangkit tenaga Hongnyangu seperti pangsit. Banyak orang memilih untuk menyerah, tetapi Hongnyangu tidak tetap hidup. Jika itu masalahnya, mengapa senior Feng Yu berpikir untuk bernegosiasi dengan harimau dan serigala ini? Damar menghela nafas. Tuan Feng Yu mungkin punya rencananya, kata Mahai. Damar berpikir dalam hati. Dia menyalakan sebatang rokok dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Melihat pemandangan Jiangsen yang indah, setelah waktu yang lama dia membuka mulutnya. Saya pertama-tama akan memasuki Hongnyangu, mencari tahu semua organ dan rahasia Hongnyangu dan menyelidiki informasi Hongnyangu. Saat ini kerugian terbesar kita adalah kita tahu sedikit tentang Hongnyangu. Jika kita mengenal diri kita sendiri dan musuh kita, kita mungkin tidak mengetahuinya. Bisa bertarung dengan mereka, Damar Sendau.
Oh, Direktur Damar, Lin, bermaksud menyelinap ke Hung Nyangu. Apa? Tidak apa. Iya, iya, tapi saya khawatir Direktur Damar, Lin, kamu mungkin menginginkan pakaian wanita. Lagi pula Hung Nyangu hanya merekrut wanita. Ini bukankah ada pria di Hung Nyangu? Tentu saja tidak. Kalau tidak, mengapa disebut Hung Nyangu? Begitukah? Sepertinya aku harus memikirkan cara. Direktur Lindamar, apakah kamu masih memutuskan untuk pergi? Aku tidak ingin kepala berikutnya di dalam kotak. Itu memilikmu. Damar berkata dengan suara rendah. Terlebih lagi senior Feng Yu mati untukku. Tidak peduli apa, aku akan memohon untuknya. Keadilan dalam kembali. Mahai tetap diam. Namun pada saat ini sesosok muncul di pintu kantor. Lin Ronan. Dia berseru, Direktur Damar Lin, apakah kamu punya berita tentang tuanku? Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat kotak berdarah di kantor. Lin Ronan gemetar, seluruh matanya kusam dan dia berjalan ke kotak gemetar. Menatap kepala dalam-dalam dengan mata lebar, terkunci tangisan yang menyayat hati bergema. Lin Ronan memeluk kotak itu dan menangis. Air mata mengalir di wajahnya. Damar terdiam dan Mahai menyeka air matanya di sampingnya. Direktur Damar Lin, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Lin Ronan sadar kembali, tiba-tiba berdiri meraih tangan Damar dan bertanya dengan cemas. Hung Nyangu, Damar berkata dengan tenang. Aku tidak berbagi langit dengan Hung Nyangu. Lin Ronan berteriak kesakitan. Lin Ronan, dengan kekuatanmu menginginkan balas dendam adalah fantasi. Kamu tinggal di Yang Hua dan dengarkan aku dengan patuh. Aku akan melakukan balas dendam, kata Damar dengan tenang. Bagaimana kamu berencana untuk membalas dendam? Tanya Lin Ronan dengan mata terbakar. Damar terdiam. Lin Ronan terkejut, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan marah. Tuan sudah mati, apakah kamu masih perlu mewaspadai saya? Bagaimanapun saya adalah adik perguruan Anda. Damar agak bingung. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Hung Nyangu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus memiliki rencana yang matang. Saya berencana untuk menyelinap ke kantor Hung Nyangu terlebih dahulu dan menyelidiki bagaimana kamu menyelinap masuk. Hung Nyangu hanya merekrut wanita. Ini. Damar ragu-ragu tapi melihat Lin Ronan mendengus. Mengapa saya tidak membantu Anda? Di dalam sebuah kafe di pusat kota Baekhan, Lin Ronan yang berpakaian santai dan indah sedang duduk di tengah dan minum kopi. Di sebelahnya ada seorang pelayan dengan setelan rapi. Sikap Lin Ronan elegan dan terlihat seperti wanita dari toko tertentu. Selain itu, kopi yang dia minum adalah yang paling mahal di toko, yaitu setinggi 6.000 yuan untuk secangkir kopi. Berlian begitu banyak orang di toko menatapnya. Beberapa pria yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri sudah berdiri dan ingin mendekatinya, tetapi dihentikan oleh pelayan di sebelah Lin Ronan. Lin Ronan memutar matanya ke arah orang-orang itu dan terus minum kopi. Pada saat ini pintu didorong terbuka. Beberapa wanita berjas hitam memasuki kafe. Lin Ronan segera menjadi sangat gugup. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Apakah kamu, Nona Lin Ronan? Wanita berambut panjang yang memimpin berjalan ke meja dan duduk. Pada saat yang sama dia mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan foto di album, membandingkan Lin Ronan dan kemudian berkekeh. Kamu jauh lebih cantik daripada kamu lihat di foto. Oh, mulutmu sangat manis, Lin Ronan berkata dengan ekspresi bangga. Beberapa dari kamu ingin minum sesuatu, pesan saja, itu milikku. Nona Lin, mari kita singkat saja. Saya di sini kali ini untuk membawa kamu kembali ke Hung Nyangu, kata wanita itu lurus. Kembali ke Hung Nyangu, apa penasaran? Bukankah kamu ditangkap oleh Yang Hua Damar? Mengapa kamu muncul di kota Biangsan? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Kapan saya ditangkap oleh orang-orang Yang Hua? Lin Ronan tampak bingung. Di mana kamu mendengar berita itu? Seseorang memberitahu kami, itu hanya omong kosong. Pertama-tama saya berpergian keluar. Kedua, saya tidak bisa bergaul dengan Yang Hua Damar.
tanpa alasan. Untuk apa kamu menangkap saya? Ini sangat lucu. Lin Ronan kesal jalan. Mungkin orang itu salah bicara atau mungkin kita salah dengar. Wanita itu tersenyum tapi diam-diam mengedipkan mata pada orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya dan meninggalkan restoran. Kesampingkan ini untuk ini, Nona Lin, izinkan saya bertanya. Apakah kamu bersedia bergabung dengan saya di Hung Nyangu? Aku tidak mau, kata Lin Ronan tanpa ragu-ragu. Nona Lin, bagaimana jika keluarga kamu bertanya? Keluarga saya? Kudengar kamu melakukan kesalahan di rumah Lin. Yang disebut peristiwa ini juga melarikan diri kan? Wanita itu bertanya dengan main-main. Ini, ekspresi Lin Ronan sedikit berubah dan kata-katanya sedikit canggung. Nona Lin, kami telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Lin. Jika kamu bersedia bergabung dengan saya di di Hung Nyangu, kamu tidak akan disalahkan atas kesalahan yang kamu buat dalam keluarga Lin. Bakat dan tanggal lahir kamu sejalan dengan kami. Standar perekrutan baru bagaimana? Cobalah. Jika kamu tidak puas dengan Hung Nyangu kamu dapat pergi kapan saja. Wanita itu tersenyum lagi. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Bisakah kamu pergi kapan saja? Lin Ronan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, Hung Nyangu kami tidak akan membatasi kebebasan pribadi. Wanita itu tertawa. Perasaan itu bagus. Jadi apakah Nona Lin setuju? Ya, tunggu. Kamu memintaku untuk bergabung dengan Hung Nyangu. Tapi aku punya satu syarat, kata Lin Ronan tiba-tiba. Syarat apa? Aku ingin membawa pengawalku. Lin Ronan menunjuk ke pelayan di sampingnya. Pengawal, wanita itu tertegun dan kemudian melihat ke atas dan ke bawah. Pria yang berdiri di sebelah Lin Ronan. Pria itu tinggi dan lurus mengenakan setelan hitam dengan kacamata hitam di matanya. Dia terlihat keren tetapi dilihat dari napasnya kekuatannya tidak kuat. Itu harus sedikit lebih tinggi dari Lin Ronan. Nona Lin, ini sama sekali tidak perlu. Kamu telah memasuki Hung Nyangu dan tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Pengawal ini sama sekali tidak perlu. Terlebih lagi, Hung Nyangu saya tak selalu hanya merekrut murid perempuan, tidak pernah laki-laki. Kamu tidak membiarkan saya, apakah kamu malu? Wanita itu mengangguk. Nona, apa yang kamu katakan salah. Saya belum pernah ke Hung Nyangu. Bagaimana saya bisa tahu apakah itu aman di sana? Saya tidak sepenuhnya mempercayai Anda. Terlebih lagi, bahkan jika itu aman, apa hubungannya dengan saya? Sebagai pengawal, bahkan jika dia tidak harus melindungi keselamatanku, dia masih bisa menjaga pola makanku sehari-hari dan melayaniku. Dan juga memang benar bahwa kamu, Hung Nyangu, tidak menerima laki-laki. Tapi saya tidak membiarkan kamu, Hung Nyangu, menerima dia sebagai murid. Dia baru saja memasuki lembah Hung Nyan sebagai rombonganku. Itu saja. Lin Ronan berkata tatapan serius. Ini, wanita itu ragu-ragu. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pergi ke Hung Nyangu. Bahkan jika kamu menyuruhku mati di luar, aku tidak akan bergabung dengan Hung Nyangumu. Lin Ronan melipat tangannya dan berkata dengan tegas. Wanita itu mengerutkan kening dan menatap Lin Ronan sejenak. Pada akhirnya dia memilih untuk berkompromi. Nona Lin, tunggu sebentar. Saya akan menelpon Guli dan bertanya. Kembalilah dengan cepat. Lin Ronan mengambil kopi dan meminumnya. Wanita itu mengambil ponselnya dan berjalan keluar pintu. Saya menemukan Lin Ronan, tetapi dia meminta untuk membawa seseorang pria ke lembah. Jika dia menolak, dia tidak akan masuk, kata wanita itu di telepon. Apa yang akan kamu lakukan dengan seorang pria? Dikatakan bertanggung jawab atas diet hariannya. Tanah suci Hung Nyangu, bagaimana bisa seorang dicemarkan? Tidak. Tapi tuanku, Lin Ronan memang bibit yang sangat bagus. Jika tidak, biarkan dia mencobanya dulu. Jika kita bisa melewati pembastisan, mari kita cari cara untuk menyelesaikan pria itu. Bagaimana? Lagi pula, jika Lin Ronan bisa lolos ujian, ingatannya telah dibersihkan. Bagaimana dia bisa mengenali pria ini? Bunuh saja pria ini. Begitukah? Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Baik, Tuan.